Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berharap dalam kondisi yang baik ya. Dan di kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pastinya dalam episode Maranatha X Maestro Podcast. Dan di hari ini saya akan main-main ke Fakultas Teknik. Kalau kemarin-kemarin udah banyak tuh ya, ada psikologi, ada hukum, ada fashion, sastra, kedokteran. Nah yang sekarang saya akan main-main ke Fakultas Teknik dan akan ngobrol bersama dengan dosen-dosen dan membahas satu tema, yaitu tentang Internet of Things. Nah, itu nggak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini kita sudah dikelilingi oleh manfaat yang luar biasa dari internet. Tapi seperti apa sih itu, ada loh orang-orang yang memang sudah menyusun itu semua. Jadi kita langsung tanya nanti ke beliau-beliau, dan saya sudah berada di Universitas Kristen Maranatha, tepatnya di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha. Dan sebentar lagi kita akan membedah tadi ya tentang yang namanya Internet of Things. Seperti apa? Nah, penasaran kan? Kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol bersama dengan dosen-dosen dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Oke, halo, apa kabar? Halo. Terima kasih nih ya sudah meluangkan waktu untuk bisa kita ngobrol di podcastnya Maranatha X Maestro juga. Nah, ini ada Pak Jimmy Agustian Lukito STMT selaku Kaprodi ya dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, dan siang hari ini bersama dengan Pak Pin Panji Yapinus STMT dan salah satu pengajar juga ya dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Ini tentang gaming, yaitu apakah menguntungkan katanya nih Pak, membuka perspektif kreativitas baru dalam physical game dan IoT. Jujur banget ini judul yang berat untuk saya. Tapi ternyata tadi pas lagi briefing, enggak kok, kita santai aja katanya gitu ya. Nah, ini kan kita mengetahui tentang gamenya dulu nih, physical game ya. Yang namanya game makin kesini itu seperti makin kurang enak dicapnya gitu ya. Apalagi khususnya untuk para orang tua. Betul. Mereka menganggap anak-anaknya itu jadi kecanduan. Anak-anak itu terlalu menghabiskan waktu banyak di game. Terus membuang biaya juga. Malah keprihatinan orang tua katanya, Pak, nanti pas udah lulus SMA mau memperdalam. Waduh, gimana lagi, mau jadi apa anak gue kan katanya kan. Kalau memang mau memperdalam game gitu kan. Mereka jadi ansos, kebayangnya tuh yang seperti itu. Tapi sebenarnya arti dari game sendiri gitu ya, apakah memang sudah dinilai sampai semengkhawatirkan itu atau seperti apa sih? Pak Jimmy dulu deh sebagai Kaprodi, silakan. Oke, jadi kalau game itu mungkin paradigma di orang tua udah pada mikirnya, wah anak saya mau melanjutkan ke jurusan atau fakultas teknik yang ada jurusan gamenya gitu ya. Terus mereka udah punya pemikiran, wah kayaknya anak saya bakal jadi orang yang mentalnya nggak bener nih gitu ya. Iya. Padahal secara logika game itu memang punya sisi negatif gitu. Kayak yang tadi sudah dijelaskan. Pertama mungkin kayak jadi malas, lupa waktu, mentalnya pun berubah gitu ya, karena punya mental yang serba instan kan. Kalau kita main game sebentar-bentar naik level atau sebentar-bentar beres nih gitu. Jadi kan mentalnya tuh langsung kayak ini gampang nih, pengen instan gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya dari sisi-sisi negatif itu banyak banget sisi positifnya gitu ya. Kalau kita tahu nih di luar negeri sana, orang yang benar-benar serius menekuni game akhirnya bisa jadi atlet. Lalu atlet game ini bayarannya bahkan udah kayak pemain bola profesional. Ya, hitungannya sudah per jam, per menit mereka dapat uang gitu ya. Dan kalau kita punya pemikiran positif ke sana, kenapa nggak ke sana gitu? Walaupun misalnya kita sebagai player nih gitu. Tapi saya nggak jago-jago amat, Pak. Kan kita bisa rubah paradigmanya. Kan kamu nggak harus jadi playernya, tapi kamu bisa nih mendukung sebagai pembuat gamenya. Nah, di sistem komputer itu kita menekankan itu. Kita harus jadi orang yang tidak hanya menjadi player, tapi kita harus jadi mengerti tentang bagaimana sih sebuah game ini dibuat, bagaimana sih sebuah game ini berkembang gitu ya. Karena yang kita kejar itu adalah user experience gitu, dari penggunanya. Baik itu pengguna game, dari pembuat game, nah itu yang kita kejar gitu. Jadi game ini banyak sih sisi positifnya gitu. Jadi jangan takut dulu mendengar game langsung paradigmanya negatif gitu ya. Karena game-game ini yang kita tahu itu mungkin banyaknya gitu membuat orang ansos dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak juga tuh gitu ya. Karena misalnya contohnya game yang sekarang lagi booming nih, ada Dota, Mobile Legends gitu ya. Itu semua game yang membutuhkan kerjasama
nggak hanya satu orang saja yang bekerja sendiri gitu ya. Melibatkan banyak. Tapi gitu harus ya. melibatkan 5 orang. Mereka harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi dari game aja kita bisa belajar tentang yang namanya soft skill-nya juga gitu. Jadi nggak hanya melulu negatifnya saja gitu. Nah, tergantung dari diri kita memanage-nya sendiri gitu. Memang mungkin kebanyakan orang mikirnya saya main game, saya lupa waktu. Betul itu ya, saya tidak bisa pungkiri itu. Tapi kalau kita bisa manage itu dengan baik, kita bisa punya pola pikir yang lebih baik, game itu bisa sangat-sangat menguntungkan gitu. Ya. Wow. Jadi sebenarnya dilihat sisi positifnya juga luas banget ya. Betul. Tadi ya. Tadi ada tentang soft skill, problem solving, mungkin team building, kerjasama, semuanya ada di situ. Mungkin bisa ditambahkan nih sama Pak Panji? Mungkin dari segi apa ya? Dari segi tujuan dari si gamenya tersebut dibuat gitu ya. Mungkin kayak misalnya tadi permainannya seperti yang cowok banget nih, Mobile Legend atau PUBG gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrolin lagi tentang bercocok tanam, sebenarnya kan di sana ada satu unsur semacam mensimulasikan kejadian yang sebenarnya. Kayak misalnya bercocok tanam, mulai dari apa? Tanam bibit dulu dong. Gak mungkin kita bayar uang nggak langsung. Dikasih instan juga ya. Iya, gak bisa gitu. Sebenarnya sisi lain dari dari game ini itu sebenarnya banyak banget hal positifnya yang bisa kita ambil. Kayak misalnya bagaimana mengolah pemikiran kita supaya bagaimana berprogres, bagaimana bertumbuh, menjalankan sebuah bisnis sebenarnya ke arah sana bisa kita ambil juga gitu. Cuman sayangnya banyak yang mengambilnya itu ke arah negatifnya. Wah ini nih gara-gara keasikan main game. Nah ini dia toksiknya di situ. Karena keasikan main game, karena lupa waktu, karena terlalu asik nih, terlalu gimana. Akhirnya waktunya terbuang percuma dan lain-lain. Mungkin hal ini harus kembali lagi nih ke diri kitanya sendiri. Balik lagi ya tadi bagaimana ke individu masing-masingnya ya. Iya, kitanya harus bisa tahu waktu nih. Oh yuk main sejam nih atau main 2 jam nih udah cukup nih. Waktunya belajar. Nah itu dia. Mungkin itu kali ya yang penting ya. Karena sebenarnya tadi yang saat si pembuatnya ini sudah meng-create sebuah game kan itu tadi ada rules ya. Ada aturan-aturan yang memang justru itu sudah memagari kita akhirnya. Pasti kan kita akhirnya tunduk tuh sama aturannya kayak tadi. Nggak mungkin tiba-tiba levelnya mau gimana, semuanya ikut prosesnya segala macam. Jadi hal itu ya sebenarnya yang bisa dipelajari dari sebuah game. Oh iya juga ya. Jadi nggak selamanya dampaknya sebenarnya merugikan ya. Betul. Nah tapi yang sekarang kayaknya anak-anak nih kan efek samping ke mereka ini lumayan ya. Karena game itu kan tadi genrenya banyak banget ya, genre permainannya berdasarkan dari genre permainan gitu. Jadi orang tua mungkin jadinya khawatir seperti itu. Nah ini sekarang ada yang namanya physical game dan physical play. Itu sama nggak sih sebenarnya? Siapa nih? Ya, Pak Panji, silakan. Saya. Ya. Nah, mungkin dari hal yang tadi kita bahas tentang sebuah game yang biasanya dimainkan hanya di dalam handphone saja atau di dalam komputer saja, mungkin kita juga zaman sekarang udah mulai beralih ke game yang mulai memikirkan sisi yang tadi tuh. Mungkin pembuat game atau pembuat teknologi lebih tepatnya sudah mulai berpikir lagi bagaimana sih caranya menyeimbangkan antara kemajuan yang teknologi yang disediakan sama apa dampaknya. Karena kebanyakan misalnya penciptaan sebuah teknologi untuk transportasi misalnya. Terus si orang tuh karena transportasi udah terlalu mudah, malah bukan bikin menjadi lebih produktif, tapi malah bikin si orangnya jadi lebih malas misalnya. Kan itu kan tanggung jawabnya malah jadi malas gitu. Dampak yang sebenarnya pengennya kayak begini, kok orang-orang malah kayak begini gitu kan. Geser, Nah di situ sebenarnya mungkin di sini yang mau kita angkat adalah si tanggung jawab seorang yang membuat teknologi ini, termasuk yang membuat game ini. Makin sekarang mungkin mulai terasa dampaknya di mana bagaimana sih orang tuh main game sekalian olahraga. Nah, ada tuh Nintendo Switch. Oh iya betul. Nah, di mana si orang itu kalau misalnya berlari, gamenya ikut lari gitu loh. Kalau misalnya nanti gamenya kalau nggak salah ada toolsnya juga. Kayak semacam ada beberapa gitu. yang ada toolsnya juga ya. Nanti dia menyelesaikan tasnya melalui hal itu gitu loh. Nah, di sini mungkin yang perlu diangkat juga teknologi yang mau kita angkat di sistem komputer
itu nggak hanya interaksi antara hardware terhadap softwarenya, tapi dari software ke hardwarenya juga. Jadi bolak-balik tuh. Jadi ya, yang dua kita arah sebut, ya jadinya ya. Iya betul. Jadi ada interaksi antara si gamenya dengan si pemainnya. Jadi di situ terbentuklah game fisikal yang yang secara fisik bisa kita kendalikan, bisa kita mainkan sambil olahraga gitu ya. Atau kalau misalkan ada yang memang harus punya lawan juga nih, misalkan main tenis gitu ya, itu lawannya digital berarti? Bisa dua-duanya kali ya. Maksudnya bisa digital, bisa online juga. Mungkin zaman sekarang iya bisa online juga ya. Kita zaman sekarang teknologi bener-bener bahkan setelah saya tahu dari informasi yang saya tahu gitu, teknologi itu udah nggak berkembang lagi, terupdate-nya selama 1 tahun atau 2 tahun, tapi 1 tahun bisa 2 kali 3 kali gitu loh. Bahkan handphone aja bisa keluar yang baru hampir setiap bulan. Iya, hampir setiap bulan masih ada ya, ada upgrade-nya ya. Jadi teknologi karena sangat cepat sekali berkembang seperti itu, jadi kita juga harus berlari-lari nih untuk mengejar teknologi tersebut. Kayak misalnya bermainnya nggak cuman secara online, tapi bisa juga secara offline, bisa juga bersama teman yang jauh di sana, bisa juga sama si gamenya itu, kecerdasan buatannya yang di gamenya itu gitu loh. Wow, Pak Jimmy silakan mungkin bisa ditambahkan tentang physical game sendiri ini dengan tentang physical game gitu ya. Contoh gampangnya yang semua orang hampir pasti tahu itu adalah Pokemon Go. Oh iya, Pokemon Go. Hampir gampang semua orang tahu gitu ya. Apalagi anak-anak muda gitu. Pokemon Go ini menggabungkan antara gerak fisik dan game. Di mana gerak fisiknya mereka harus lari, dari hitung langkah, lalu untuk memburu Pokemon gitu ya, lalu ditangkap dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh adalah contoh physical game yang paling gampang. Nah, kenapa physical game ini semakin berkembang gitu ya? Karena salah satunya yang tadi mengejar user experience. Orang duduk di atas laptop lalu main game, terus bermain Dota gitu ya. Memang asik tapi kan tidak melibatkan fisiknya. Betul. Gitu ya. Nanti ada hal negatif lagi kayak misalnya pemain game dekat dengan obesitas gitu ya. Karena nggak bergerak tadi Karena nggak bergerak gitu ya, punya pemikiran kayak gitu kan. Nah, tapi dengan adanya P-game ini diharapkan pemain game tuh nggak sampai obesitas gitu ya, karena banyak gerak kan. Nah, nanti nyambung lagi salah satunya adalah VR, teknologi virtual reality. Nah, itu banyak banget game-game virtual reality yang menggabungkan antara gerak dan gamenya sendiri. Nah, di prodi kita pun kita pelajari itu. Kita punya mesin VR, kita bakal bentuk game yang sesuai gitu ya, yang menggabungkan antara fisikal dan gamenya sendiri untuk menciptakan suatu user experience. Itu yang kita pengen gitu. Jadi nanti teman-teman gitu ketika siapa tahu masuk ke jurusan kita gitu, tertarik, mereka itu bakal diarahkan menjadi orang-orang yang bisa tidak hanya bermain gamenya saja, tapi mereka juga mengetahui bagaimana sih sebuah game ini terbentuk, atau bagaimana sih cara kerja sebuah game ini gitu. Nah, selain itu juga dari P-game ini kita itu banyak banget yang tadi kan nyambung lagi nih positif dan negatif yang game tadi gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah gini. Kalau kita lihat handphone itu dipakai oleh semua orang, semua kalangan, semua usia gitu ya. Kalau kita mau ngomong egois, ini anak saya main game terus. Nggak bagus nih anak saya gitu ya. Padahal kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai orang tuanya, kita juga nggak lepas dari handphone. Megang gitu gadget terus ya. Walaupun misalnya saya nggak main game gitu, tapi kan seenggaknya setiap beberapa menit sekali saya buka WA, ada setting masuk nggak ya gitu ya, atau buka Facebook nih gitu, ada updatean terbaru nggak ya. Sebenarnya kan itu pun mereka bermain game, sama aja kan gitu ya. Kayak misalnya contohnya buka Facebook, emang buka Facebook nggak bermain game. Nah, dari Facebook aja mereka dapat sebuah kesenangan, dapat sebuah kebahagiaan gitu ya, atau pengetahuan baru dan lain-lain. Menurut mereka kan itu bukan bermain game, tapi kan sebenarnya aplikasi dibuat dengan tujuan orang tertarik untuk lihat ke sana gitu. Dan menghabiskan banyak waktu juga jadinya, sama ya sebenarnya. Jadi ujungnya sebenarnya ya sama-sama aja gitu. Jadi dari sisi orang tua pun nggak bisa secara egois menilai anak saya tuh terlalu
habis waktu karena game gitu. ya. Gitu. Padahal mungkin aja dia nggak bermain game, tapi dia main handphone, chattingan dan lain-lain, ya sama aja sama saya pun begitu gitu. Mungkin lebih tepatnya nggak menyadari kan, bro. Betul. Karena kayak Iya, misalnya nggak gini aja, kayak misalnya di ini boleh nyebut merek ini nggak sih? Iya, boleh silakan. Boleh. Biar gampang ya kita contohnya ya. Ya udah, misalnya di toko P sebelah misalnya gitu ya. Nah di toko itu sebenarnya kan kayak misalnya mengumpulkan poinnya kan ada yang poinnya tuh di swipe itu kan merupakan salah satu gamifikasi dari kesenangan supaya diundi nih misalnya berapa poin yang bisa didapatnya gitu kan. Nah begitu juga misalnya aplikasi Go itulah Go bla 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 itu ya. Go bla 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 itu sebenarnya kayak misalnya mengetahui si pengendaranya udah nyampe mana, itu kan sebenarnya merupakan salah satu gamifikasi ya, di mana sudah termasuk ya sebenarnya udah termasuk. Jadi mungkin lebih ke arah orang-orang mungkin nggak menyadari aja kali ya. Nggak menyadari ya, betul ya sebenarnya ya. Padahal manfaatnya apa semuanya sama aja sebenarnya ya. Justru efek-efek tadi yang merugikannya sama dinikmatin juga tuh ya. Untuk yang waktunya jadi habis juga di media sosial segala macam sama sebenarnya ya. Oke, itu jadi seputar tentang game. Kurang lebih jadi lebih kebuka lah ya wawasan kita ya. Jangan menjudge games langsung buruk terus gitu, karena di situ juga banyak, apalagi tadi di Fakultas Teknik Pak Jimmy sudah sempat menyebutkan kalau tidak hanya main aja gitu ya, tidak hanya menikmati mungkin game yang memang sudah ada, tapi harus tahu proses sebelumnya, create-nya, bahkan untuk membuatnya seperti apa ya. Pak Jimmy, nanti kita akan bahas lagi kurikulum apa sih sebenarnya di Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Tapi masih kaitannya tadi udah banyak nih membahas tentang yang namanya internet ya. Ini kan game juga tadi kaitannya erat dengan internet. Atau di Fakultas Teknik ada satu istilah yaitu IoT, Internet of Things, internet untuk segalanya gitu mungkin kalau misalkan memang diterjemahkan. Nah ini kan sebenarnya manfaat internet, konektivitas internet ini sudah kita rasakan setiap hari pasti begitu kan. Nah jadi ini sebenarnya untuk IoT sendiri mungkin bisa dijelaskan untuk orang-orang awam seperti apa dari Pak Jimmy? Oke, untuk orang awam IoT gitu ya. Iya. Sebenarnya IoT itu sekarang berkembang pesat sejak pandemi. Berarti 1,5 tahun ini lah ya, 1,5 tahun ini ya berarti ya. Bukan berkembang pesat sih, tapi dirasakan oleh semua orang. Kerasa manfaatnya. Contoh gampangnya apa nih? Misalnya adalah sekolah online. Yes. Nah, sekolah online itu udah salah satu contoh bentuk IoT. Gitu. Ketika kita meeting menggunakan Zoom, Google Meet dan lain-lain, itu adalah IoT yang sudah kita rasakan. Gitu. Jadi IoT itu kan menghubungkan segala sesuatu dengan internet untuk mempermudah kita gitu ya. Itu kita bisa sebut sebagai IoT gitu. Dan perangkat yang terhubung itu akan otomatis jadi sebuah perangkat pintar. Gitu ya. Kalau misalnya contohnya smart home. Ya. Kalau kita banyak tahu sekarang kan istilah smart home gitu. Nah smart home itu kan kayak misalnya panel listrik. Di saat zaman dulu kita steker itu harus cetak gitu ya. Kalau sekarang kita buka handphone, tinggal tap, nyala gitu. Nah itu salah satu contoh bentuk IoT gitu. Dan IoT itu sekarang berkembang bahkan hampir di semua lini gitu. Maksudnya gimana nih Pak? Contohnya adalah jam tangan, smartwatch. Gitu ya. Tanpa kita sadari itu salah satu bentuk IoT juga gitu. Nah kita beli smartwatch tujuannya apa sih? Saya pengen tahu nih ketika saya olahraga detak jantung saya berapa, terus langkah saya udah berapa banyak, jarak saya mengendarai misalnya sepeda udah berapa jauh. Nah itu semua udah IoT gitu untuk mempermudah kita mengetahui kondisi tubuh kita sendiri dari smartwatch. Nah, jadi IoT itu udah sangat-sangat dekat dengan kita. Iya, gitu. betul. Bahkan mungkin banyak hal yang kita nggak tahu, ternyata itu tuh IoT ya, gitu. Bagian dari IoT juga sebenarnya gitu. Jadi, kita lakukan. IoT ini hampir semua, jadi bisa dibilang bukan hanya Fakultas Teknik saja yang pakai IoT. Hampir di semua fakultas yang ada di Maranatha ini menggunakan IoT, saya yakin gitu ya. Jadi tadi salah satunya contohnya kayak sekolah online, belajar online. Kan semua jurusan kita sekarang lagi online semua gitu ya. Jadi mereka pun sudah menggunakan teknologi IoT gitu. Dan teknologi IoT ini akan semakin berkembang gitu. Jadi contohnya misalnya ketika
kita sambungin lagi sama game gitu ya. Misalnya contohnya di game itu kita ada yang namanya, kalau pernah dengar ada high day, atau yang tadi sempat Papin bicarain tuh tentang bercocok tanam dan lain-lain gitu ya. Ternyata bercocok tanam ini pun bisa kita gabungkan antara game dan IoT-nya. Wow. Gitu. Jadi misalnya kita punya sebuah lahan gitu ya. Lalu kan kalau kita bercocok tanam berarti kita harus lihat humidity-nya, lalu kita harus lihat temperaturnya gitu ya. Sedangkan kita misalnya bekerja, kita nggak bisa memperhatikan itu terus-menerus gitu ya. Nah, gimana cara kita memperhatikannya? Kita pasang IoT di dalam misalnya di lahan kita gitu ya, untuk memperhatikan humidity dan memperhatikan temperatur. Temperatur tadi. Ya, ketika temperaturnya turun atau naik gitu, apa yang bakal terjadi? Apakah nanti ada penyemprotan secara otomatis gitu untuk suhunya turun, lalu humidity-nya naik gitu ya. Dan itu kan bisa digabungkan dengan game gitu. Maksudnya di sini digabungkan gimana, Pak? Kita targetkan hari ini itu misalnya menyemprot tanaman harus 10 kali. Gitu. Nah, setiap 1 kali handphone kita bergetar. Gitu. Itu kan mengingatkan kita, jadi kayak seolah-olah kita lagi main game gitu kan, ada notifikasinya gitu. Oh iya, saya lagi main game nih, padahal di dunia nyata, di real life gitu. Jadi game dan IoT ini tuh udah sangat dekat jadi dengan kehidupan kita gitu. Cuman kadang kita nggak sadar aja gitu. Contohnya misalnya kayak kita bukan bermain lah ya, kita mengejar suatu target yang diharuskan oleh smartwatch kita. Tadinya mulai ke IoT gitu ya. Nah kan biasanya ada target nih sehari 6.000 langkah. Nah sebelum 6.000 mungkin smartwatch kita selalu mengingatkan, atau kita lihat nih ada notifikasinya kurang dari 6.000 untuk mengejar 6.000. Nah akhirnya kita terpacu nih untuk mengejar 6.000 langkah. Nah itu kan sebenarnya game yang disimulasikan ke diri kita tanpa kita sadari. Untuk kita mengejar 6.000 langkah itu kita dapat achievement. Misalnya hari pertama dapat achievementnya medali perak gitu ya. Terus hari kedua harus 8.000 langkah untuk dapat silver. Lalu berikutnya 10.000 langkah untuk dapat gold. Itu kan sebenarnya game yang dipadukan dengan IoT dan dipadukan ke diri kita tanpa kita sadari gitu. Kita jadi melakukan ya game sebenarnya iya, itu maksudnya kita melakukan juga. Kita sedang melakukan game tapi kita nggak sadari itu gitu. Nah itu ya tadi kalau kata Pak JB, kalau memang sudah makin dekat ya, kalau puluhan tahun yang lalu mungkin untuk bisa merasakan teknologi seperti itu harus masuk ke rumahnya Iron Man gitu ya. Iya, betul. Harus sultan dulu, harus masuk ke rumah Iron Man baru bisa tuh ngerasain yang namanya smart home. Tapi sekarang enggak. Mungkin dari Pak Panci mau ditambahkan nih tentang IoT-nya sendiri terkait khususnya dengan kehidupan kita. Sekarang kalau misalnya membahas tentang Iron Man gitu ya. Jadi Iron Man. Contohnya. Sekarang yang tokoh si Jarvis itu sekarang udah di mana-mana. Bahkan sekarang misalnya tapi nggak tahu nih handphone di rumah pada kedenger nggak? Oke Google. Nah jadi Oke Google lakukan apa? Nah dari situ juga sebenarnya udah dekat sekali dengan IoT-nya. Misalnya, pulang ke rumah, masuk kamar, gerah nih. Oke Google, nyalakan AC di rumah misalnya. Nah ada nggak tuh yang nyala sendiri tuh? Pernah kan ngerasain gitu kan? Ini barangkali gitu. Jadi barangkali kalau lagi ngedengerin podcast ini tolong dikecilkan dulu suaranya supaya nggak kedengar sama handphonenya gitu ya. Misalnya kalau misalnya Apple tuh Siri. Hey Siri dan lain-lain. Ya. Bahkan sekarang udah berkembang semakin banyak lagi kayak misalnya sekarang sudah mulai banyak developer yang mau membangun rumah tapi pinter. Nggak cuman handphone pinter, nggak cuman kendaraan pinter, tapi pengen rumah yang pinter. Gimana caranya? Setiap pagi biar saya bangun, jendelanya kebuka jam berapa, lampunya buka jam berapa, itu bisa dikontrol menggunakan handphone. Jadi tiba-tiba horden kebuka kalau udah jam harus bangun gitu. Terkadang kan kalau misalnya suasana suka mempengaruhi kondisi gitu kan. Jadi kalau misalnya masih gelap nih, masih dingin nih, 5 menit lagi lah, gitu ya. Excuse kan jadinya gitu ya. Kan. Excuse, molor lagi. Tapi bagaimana jika ruangan ini sudah terang, terus udah suasananya tuh udah jendelanya kebuka dan dingin gitu. Wah, gue udah harus beraktivitas nih kayaknya gitu ya. Jadi memaksa untuk saya bangun jam berapa misalnya. Itu kan merupakan sebenarnya balik lagi ke gamifikasi tadi. Yes. Yang dihubungkan dengan si IoT-nya tadi. Oke. Nah, jadi
ya mungkin penambahan dari saya seperti itu kali ya. Jadi sebenarnya ini sudah berhubungnya itu ke segalanya ya, termasuk Segalanya. benda hidup dan benda mati. Karena kalau Betul. misalnya Iya. GPS juga kan ada beberapa yang sudah di tanaman hewan peliharaan yang memang sayang banget gitu ya, Iya. udah ditaruh tuh GPS tracker. Jadi sebenarnya Iya, sudah betul. terhubung juga dengan benda hidup ya. Iya. Wow, tapi ini kan sebenarnya untuk berbagi data seperti itu pasti harus ada sensor kan yang tertanam yang aktif. Nah betul. itu gimana lagi tuh Pak Jimmy? Jadi kalau sensor itu salah satu bentuk pendukung IoT gitu ya. Jadi kan IoT itu harus sesuatu yang terhubung dengan internet sehingga memberikan feedback ke kita gitu ya. Ya. Nah, tadi sensor-sensor itu adalah bagian pendukung. Nah, Oke. di Fakultas Teknik kita ada 2 prodi yang mempelajari itu. Ada prodi sistem komputer dan prodi teknik elektro. Nah, kalau prodi sistem komputer di kita itu menggunakan modul yang sudah jadi. Jadi contohnya modul itu seperti apa Pak? Contohnya modul WiFi. Kita nggak lagi bikin bagaimana perangkat-perangkat WiFi dari resistor dan lain-lainnya gitu. Tapi kita sudah menggunakan modul. Jadi ketika kita masuk ke teknik sistem komputer, itu kita banyak menggunakan modul-modul atau sensor-sensor untuk mendukung si IoT-nya ini gitu. Jadi kita lebih menggunakan modul yang ada gitu. Karena ya namanya IoT pasti kita nggak bisa lepas dari sensor. Yes. Kayak contohnya tadi yang saya cerita nih tentang humidity dan temperatur. Itu ada sensornya khusus. Sensor kelembapan dan sensor suhu gitu ya. Nah dari sensor-sensor itu ngasih feedback ke kita. Nah kita yang menentukan parameter. Yang tadi jika misalnya gitu ya. Jika kelembapannya kurang dari 70%, maka air akan akan menyiram sendiri otomatis gitu ya. Itu kan dihubungkan lagi dengan yang namanya microcontroller gitu. Nah dari microcontroller ini dihubungkan lagi dengan softwarenya gitu. Nah nanti si sensor ini akan membaca apakah si humidnya ini cukup atau enggak. Ketika cukup maka dia nggak akan menjalankan apa-apa. Tapi ketika humidnya dirasa kurang cukup atau terlalu rendah, maka si microcontroller akan menyuruh lagi misalnya ke motor untuk menggerakkan keran gitu ya, sehingga kerannya itu langsung menyiram tanaman otomatis gitu. Nah seperti itu. Jadi sensor itu nggak mungkin lepas dari kita berbicara tentang IoT. Bagian gitu. ya, karena itu memang sudah bagian, bagiannya ya. karena itu langsung yang bagian. mensupport ya. Betul. Itu yang rumus-rumus itu tadi ya, if then itu ya. Ya, betul. Aduh ya kita nggak usah kesana lah ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu kalau penjelasan dari Pak Jimmy. Nah ini kan terkait dengan program studi sistem komputer dari Fakultas Teknik nih. Kalau dulu Pak Jimmy sama Pak Panji, apakah memang sudah tertarik dari zaman-zaman waktu kecil karena mungkin awalnya itu senang main game, terus penasaran dengan apa. Nah ini masing-masing pengalamannya seperti apa sampai sekarang. Satu jadi kaprodi, ini juga pengajar juga gitu. Gimana Pak Panji dulu deh? Kalau saya memang senang sama futuristik, hal-hal yang berbau dengan futuristik kayak misalnya zaman mendatang kayaknya bakal ada sesuatu yang menyerupai sama manusia. Ada yang bisa joget tapi bukan manusia misalnya. Terus ada yang bisa membantu membawakan air minum kepada manusia tapi bukan waiters, bisa ya, bukan. Bahkan sekarang kayak misalnya mau makan sushi tuh udah ada keretanya gitu ya dan segala macam gitu. Dari situ sih saya seneng dan memangnya di kita tuh ada. Terus saya juga seneng bagian kayak multimedianya karena multimedia itu secara nggak langsung juga kan merupakan teknologi yang semakin berkembang ya. Terus-terusan ya. Nah saya seneng di bagian multimedia dan teknologi yang futuristiknya ke depan. Ya salah satunya yang saya hadapi sekarang yang IoT-nya ini gitu. Long termnya tuh long term banget loh kan. Dari dulu udah membayangkan kalau semua hidup pakai robot. Iya. Bahkan sekarang lagi in banget ngomongin tentang kendaraan tapi pinter pakai listrik lagi. Aduh, jadi dicas aja gitu ya jadi ya. Iya, jangan ya. Jangan. Kendaraan pakai listrik coba ya. Nanti siapa tahu ada yang sesuatu yang mau dihasilkan oleh Fakultas Teknik UKM ya jadinya ya. Oh, jadi kurang lebih seperti itu berarti pasti saat anak-anak gitu ya, terutama mungkin kelas 12 yang memang tertarik untuk masuk Fakultas Teknik. Mereka udah ketakutannya dulu adalah dengan sisi pelajaran yang ngejelimet banget. Seperti apa sih mungkin bisa diceritakan deh suasana dan yang memang dipelajari di Fakultas Teknik seperti apa, Pak Panji? Mungkin yang mau kami coba ciptakan di sini adalah sebuah kondisi belajar
yang yang dekat sama si mahasiswanya gitu loh. Jadi terkadang kan mungkin dari pertama kali itu hal yang kami coba ciptakan itu paradigma dari si pengajarnya, terkadang dosen. Aduh, dosen ya kayaknya galak gitu, kayaknya ada gap yang jauh ya pokoknya. Iya gitu, ya, kayaknya dari bahasanya aja meskipun Indonesia tapi kok kayak nggak ngerti gitu. Terkadang kan suka kayak gitu ya. Iya. Nah di sini yang coba kami mau bentuk di sini dosen-dosennya itu di kami tuh sebisa mungkin ramah-ramah, mengajarkannya juga nggak terlalu strict gitu ya. Nah terus pengajarannya pun kepengennya sih ke depannya itu suatu pembelajaran yang menggunakan atau mengoptimalkan si teknologinya. Jadi kayak misalnya berhitung kan sekarang berhitung ibu-ibu di pasar juga berhitung udah pakai kalkulator gitu loh, nggak pakai aljabar X sama dengan waduh KPK FPB semua diturunin dulu gitu ya, lama dong belinya. Jadi mengoptimalkan teknologi untuk pembelajaran, tapi kita nggak bisa menjauhkan sisi tekniknya. Karena namanya orang teknik, beda hitung sedikit rubuh tuh bangunan tuh kan. Kayak misalnya salah sedikit pertimbangan sensor, nanti ngukurnya salah pasti lagi. Pasti meleset ya pokoknya ya. Meleset lagi. Nah hal-hal seperti itu mungkin perlu kita utamakan, tapi mengoptimalkan teknologi untuk menuju apa yang kita inginkan gitu pelajarannya. Wow, jadi pembelajarannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih ya tidak semenakutkan, tidak kaku begitu ya. Kalau misalkan orang kebayang fakultas teknik kan, ya ampun ngapain di situ ya 4 tahun gitu kan. Kalau menurut Pak Jimmy seperti apa sih kalau di UKM sendiri menerapkannya? Oke, jadi kalau di kita itu kita menerapkan pembelajaran, jadi kita bisa menerapkan pembelajaran yang nggak based on kelas aja, tapi kita based on lab. Terus kita juga pembelajaran yang berdasarkan lingkungan gitu. Jadi kita kalau Papin itu kan terutama Papin banyak multimedia nih gitu ya. Terus Papin itu banyaknya tuh mengajarkan tentang vlog gitu. Terus banyak mengajarkan tentang movie authoring gitu. Nah Papin ini sering ngajak nih mahasiswa, yuk kita syuting di lokasi A. Nggak hanya di kampus aja gitu, nggak melulu hanya di kampus Maranatha, di lab yang kapasitasnya segitu gitu. Tapi karena kita pengen mengeksplor gitu, apalagi kan kita bikin movie dan lain-lain, karena di jurusan kita pun ada movie gitu ya. Nah Papin ini sering mengajak mahasiswanya, yuk kita ke lokasi A, kita ambil film di sana. Nah diajarkan bagaimana cara mengambil sebuah film itu, teknik-tekniknya seperti apa gitu ya. Dari nggak segi teknik pengambilan gambar aja, tapi dari audio dan lain-lain. Jadi Papin ini banyak mengajak mahasiswa keluar gitu. Jadi nggak hanya di kelas saja gitu. Dan yang tadi Papin udah sempat jelasin nih soal ya ketakutan anak SMA kebanyakan masuk teknik itu adalah matematika, fisika, terus kalkulus gitu ya. Itu yang mereka takutkan. Nah di kita sendiri kita coba ajarkan mereka itu dari dasar lagi. Jadi di sistem komputer ini kita menerima dari jalur IPA, IPS, bahkan SMK. Gitu. Oh biasanya kan hanya dari IPA ya kalau dulu kita tahunya, tapi ini bisa dari IPA, jadi kita IPS. Dari IPA, IPS dan SMK. Salah satu bukti nyatanya saya sendiri nih, saya tuh lulusan IPS. Oh IPS saya dulu. Lulusan IPS dulu. Papin juga dari IPS. Loh. Gimana ya? Langsung tiba-tiba ke teknik. Kita lulusan IPS yang masuk ke teknik dan kita bisa mengikuti di sana gitu. Karena ya tadi yang base pembelajarannya itu kita coba terapkan pembelajaran yang nggak terlalu eksak lah kita sebut gitu ya. Karena kita harus tahu nih cara perhitungan, kita harus tahu dan wajib tahu. Karena yang tadi Papin bilang, di teknik nggak bisa meleset sedikit. Meleset sedikit mungkin bangunan runtuh. Atau kita meleset sedikit sensor jadi nggak jalan gitu ya. Tapi kan kita punya alat bantu. Kayak tadi gampangnya itu kalkulator gitu ya. Kan kita udah punya alat bantu, kita udah dibantu teknologi, kenapa tidak kita manfaatkan? Yang kita perlu tahu tuh bagaimana cara atau bagaimana si rumus ini digunakan. Untuk apa rumus ini digunakan? Nah itu yang kita perlu tahu. Tapi cara perhitungannya yang kita perlu tahu, tapi kita bisa bantu dengan alat bantu gitu. Jadi jangan takut masuk ke teknik gitu ya. Karena kita bakal berusaha untuk membantu kalian gitu. Jadi
jangan takut atau jangan minder gitu karena saya ngerasa dari IPS. Nah ini buktinya saya sama Papin gitu. Kita sama-sama dari gitu ya. IPS tapi kita sama-sama enjoy nih gitu ya masuk teknik karena teknik itu nggak semenakutkan itu. Kita seru di teknik gitu. Bahkan lulusan kita pun jangan mikirnya teknik itu untuk cowok. Kita banyak lulusan cewek gitu ya, banyak mikirnya. Kita pun banyak lulusan cewek gitu dan rata-rata lulusan cewek kita ya oke ya Pin ya. Nilainya oke, terus kerjanya pun iya betul. Kerjanya pun setelah lulus oke gitu. Jadi teknik tuh bukan genre untuk satu genre aja gitu. Jadi kita terbuka untuk semua. Kita terbuka untuk IPA dan IPS. Kita juga nggak menutup kesempatan gitu ya karena dulu sempet nih saya punya pemikiran waktu saya masuk IPS gitu ya. Wah saya nggak akan mungkin lagi nih punya gelar ST gitu ya. Karena kan paradigmanya selalu begitu kan. Yang masuk IPA, teknik tuh hanya untuk anak IPA. Nah ketika saya cari tahu di Maranatha, ternyata ada nih teknik yang bisa terima dari IPS gitu. Dan ternyata ada sistem komputer nih. Dan akhirnya saya pilih untuk masuk ke sistem komputer gitu. Dan akhirnya ya tadi ST-nya bisa dapat. Saya juga lulusan IPS gitu, jadi ya itu kita buka. Malah udah dapat MT gitu. Lagi ya sekarang ya. Sebenarnya kayak kembali lagi ke masing-masing mindset masing-masing orangnya nggak sih? Kalau kalau misalnya memangnya dia senang, memangnya dia memang passionnya ke arah sana, kenapa nggak dikejar gitu loh? Yes. Jadi meskipun ini IPS, IPA atau SMK, kalau misalnya memang passionnya di situ ya, memang kejar aja gitu, situ, terus kejar mimpi gitu. Wow. Ya, jadi tidak semenyeramkan itu walaupun bebannya tuh kan kayak kalau dengar fakultas teknik kayak tadi gitu kan ketemu sama kalkulus 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Terus belum aljabar, algoritma semuanya. Tapi ternyata sistem pembelajaran khususnya di Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha dibikin fun banget gitu ya. Ini kelihatan kan masih muda-muda milenial kan tadi malah untuk kegiatannya nggak harus di laboratorium teknik seperti mungkin kampus-kampus lain hanya di situ aja, hanya di laboratorium teknik. Tapi ini bisa keluar juga ya untuk bisa mengeksplor hal-hal lain. Nah ini untuk pola dalam S1 pasti akan harus menyelesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana mereka harus wajib menyelesaikan tugas akhir. Betul. Nah bikin apa tuh robot? Atau seperti apa tugas diwajibkan? Akhir kita ini banyak ragamnya gitu ya. Tadi betul salah satunya adalah bikin robot gitu ya. Ada yang bikin robot. Lalu tadi yang lagi banyak topik lagi hot gitu ya. Itu mereka bikinnya smart home. Terus lagi diulik di situ ya, lagi rame. betul, ya. jadi mereka menerapkan IoT yang masuk gitu. Jadi ada smart home, terus smart mesin kopi ya, Pin ya. Gitu ya. Yang ada juga gitu. Terus yang ada smart untuk orang tua. Jadi dia bikin alat untuk orang tua menjaga agar orang tuanya tidak jatuh. Dan ketika jatuh langsung ada alert gitu ya ke anaknya kalau orang tuanya jatuh atau apa, karena orang tua kan rentan jatuh gitu. Nah itu dia bikin alatnya juga gitu. Terus sempat ada yang bikin tangan robot gitu. Jadi mempresentasikan tentang tangan robotnya gitu. Terus ada juga yang buat game gitu. Bahkan salah satu lulusan kita ada yang buat game sampai masuk ke Apple Store ya, Pin ya? Apple Store. Ya. Jadi sampai masuk ke Apple Store. Sampai masuk ke Apple Store dan bukan game gratis lagi ya. Belum di sidang udah jadi gamenya. Iya. Gitu. Ya ampun, jadi itu memang dia, dia. Ya, jadi dia lulus. Jago banget. Sebelum lulus dari kita, dia udah dapat penghasilan dulu dari jualan game. Dari gamesnya ya. Betul gitu. Jadi tugas-tugas akhir kita itu beragam sih. Gitu, dari hardware, software. Dan itu pasti berangkat dari tadi ya, kesukaan sih masing-masing mahasiswa betul, itu karena, ya. Iya betul, karena kesukaan tuh kan kita nggak bisa paksakan gitu ya kan. Memang misalnya contohnya begini, passion saya di robot gitu. Nah passion saya di robot, tapi saya juga passionnya ada di IoT gitu. Nah kan kita nggak bisa nge-push salah satu, kita harus belajar dua-duanya. Walaupun misalnya ternyata passion saya di robot dan IoT, tapi saya nggak suka yang namanya matematika. Nah itu kan nggak bisa lepas gitu ya. Jadi ya itu satu kesatuan, satu bagian mau nggak mau kita pelajari. Tapi ya tadi kita coba untuk semudah mungkin, se-fun mungkin. Jadi bawaannya fun, yang dari tidak suka pun bisa jadi oh ini menarik juga ya. Ini gitu. bisa ya ternyata gitu dipelajari nggak mentok gitu ya. Oke.
Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang program studi sistem komputer karena ini berada di bawah Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik nih ada program studi apa aja? Tadi soalnya kalau saya sih jujur rada kaget ya, ternyata ada kayak movie gitu kan, bisa segala macam. Itu kan biasanya beda sendiri. Biasanya mungkin di Fakultas Komunikasi lah yang ada seperti itu. Ini tapi ada di Fakultas Teknik. Betul. Nah itu Pak Jimmy di sini ada program studi apa aja? Oke. Yang pertama itu kita di Fakultas Teknik itu ada program studi teknik sipil. Ya, jadi kalau yang tertarik bangun-bangunan, itu yang ngitung yang nggak boleh meleset tadi ya, runtuh bangunannya. Itu ada di kita ada Fakultas Teknik Sipil. Lalu yang kedua itu ada teknik elektro. Nah, teknik elektro itu kalau yang tertarik dengan robot-robotan, drone gitu ya, itu bisa masuk ke teknik elektro. Lalu kalau yang tertarik dengan industrial, terus tentang belajar sedikit tentang ekonomi, kita ada Fakultas Teknik Industri. Dan tadi kalau yang tertarik dengan game, multimedia, IoT, itu bisa masuk ke jurusan kita, jurusan sistem komputer. Sistem komputer ya. Jadi Fakultas Teknik lengkap lah gitu ya, bisa mewakili semuanya tadi gitu passionnya ya. apa aja ya, betul. Memang sudah bisa mewakili semuanya gitu ya, hobi. Berangkat dari hobi dulu lah, nanti tinggal dipelajari lebih dalam lagi di Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Nah, untuk para orang tua nih, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan orang tua yang akhirnya nanti anak gue jadi apa di marketplace gitu kan, kalau lulus dari Fakultas Teknik gitu ya. Sebenarnya mungkin karir ke depan seperti apa sih Pak Paji, bisa diceritakan dari lulusan-lulusan Fakultas Teknik ini? Wah, banyak sekali ya. Saya nggak bisa. Pokoknya kalau jadi Fakultas Teknik itu selalu harus menjadi yang bikin robot misalnya. Harus bisa bikin apa segala macam yang benar-benar teknik gitu. Zaman sekarang udah nggak bisa lagi dihubungkan seperti itu karena segala sesuatu yang kita pelajari by experience seperti ini itu membuat si mahasiswanya punya wawasan ya, mudah-mudahan wawasannya semakin terbuka di dunia berkarir. Ya. Nah di sini bisa juga misalnya yang pasti sih dalam hal keteknikan sih pastinya di bagian yang perindustrian, elektro, sipil dan siskom seperti itu sih, kayak misalnya jadi software house dan lain-lain itu mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi di sisi lain misalnya menghubungkan dengan IoT-nya dengan wira swasta seperti itu mungkin juga gitu. Jadi luas ya, memang luas ya untuk luas banget gitu. Karena dipelajari seperti itu. Jadi gini, kalau di Fakultas Teknik kan kita ada 4 konsentrasi gitu ya, kita sebut ya, ada program studi sipil, ada elektro, ada industri, ada sistem komputer. Nah kalau kita bilang nanti lulusan teknik itu bisa kemana? Lulusan itu bisa kemana aja gitu, karena tergantung dari 4 konsentrasi ini gitu, tergantung dari mereka mengambil program studi yang mana gitu. Tapi yang kita tanamkan, yang kita punya satu kesamaan itu di Fakultas Teknik, kita menciptakan lulusan yang berlandaskan kasih Kristus pertama. Yang kedua itu kita mendukung yang namanya NHKIs ya, nilai kehidupan Kristiani dan integrity, care and excellence. Karena itu motonya Maranatha, dan itu kita terapkan di kurikulum kita sehingga mereka ketika lulus dari Maranatha itulah yang mereka bawa. Karakter mereka itu menunjukkan itu nilai hidup Kristiani, integrity, care dan excellence-nya itu gitu. Jadi kalau tadi ditanya progres karirnya ya banyak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya nih progres karir dari sistem komputer bisa kemana aja gitu ya. Kalau progres karir sistem komputer sendiri itu mereka bisa jadi software engineering, bisa jadi hardware engineering, terus tadi game engineering gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, kita pelajari semuanya. Kita belajar hardware, kita belajar software, kita belajar game, kita belajar IoT gitu. Jadi kita pelajari semuanya, dan ya ketika lulus ya mereka diharapkan bisa punya itu semua gitu. Nah tinggal jenjang karirnya mereka pengen kemana. Saya lebih tertarik ke game, maka ya mungkin lebih dicari ke game industri gitu. Tapi ya lulusan kita gitu ya, yang sudah nyata banyak juga yang di game, banyak yang di hardware, banyak juga yang berwirausaha gitu. Karena di kita pun kita tekankan soft skill ya Pak Pin gitu. Jadi kita ada mata kuliah kewirus masih ada,
Terus untuk yang entrepreneurship juga memang diperlengkapi ya. Betul jadinya gitu. Ya. Jadi kita lengkapi, lulusan kita ini serba lengkap lah gitu. Jadi mereka mau software bisa, hardware bisa, bahkan wirausaha pun bisa gitu. Jadi banyak peluang karirnya gitu. Jadi jangan takut ketika masuk kita, saya jadinya tukang listrik nih gitu ya, benerin TV, tukang insinyur ya kayak gitu ya. Enggak kayak begitu gitu, karena pekerjaan udah luas banget, banyak banget gitu. Bahkan ada lulusan juga yang mengwirausahakan IoT-nya. Oh, jadi IoT-nya dikembangin lagi itu sebagai bisnisnya. Iya. Contohnya gimana tuh Pak Panji? Misalnya kayak sekarang anaknya itu aktif nih, misalnya selain belajar, by the way di kita juga nggak cuman sekedar belajar dan belajar, misalnya atau praktikum dan praktikum. Di kita juga misalnya ada pengabdian kepada masyarakat, ada penelitian, ada karya-karya lain di luar pembelajaran ini, di luar tugas-tugas di kuliahan ini yang bisa dikembangkan di luar sana. Nah, salah satunya mungkin ada aja gitu mahasiswa yang tadinya tuh dia berasal dari penelitian sesuatu gitu. Yang belum bisa saya sebutkan dulu judulnya gitu ya. Jadi lagi nge-research gitu nge-research, terus dia dapat hasilnya, terus setelah lulus dia kembangkan. Nah, hasil karyanya ini bisa dia kembangkan lagi dan bisa dia ya kita sebut dengan jual, kita jual di luar sana untuk dikembangkan bersama dengan developer atau yang lain. Diserahkan ke vendor lain dan justru jadi manfaatnya lebih luas lagi begitu bisa, ya jadinya. Bisa jadi, iya. Wow, dan yang seperti itu bibit-bibitnya nih ada di sini nih di Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha ya. Jadi syarat-syaratnya tadi udah kejawab mungkin ya, nggak harus dari IPA begitu ya, tapi tadi mungkin berangkat dari passion, hobi, sukanya apa, karena di sini banyak program studi yang memang pastilah anak-anak sekarang ini ya, terutama makin kesini teknologinya udah makin canggih, apalagi sejak pandemi global ini ya, pasti teknologi menjadi sesuatu yang udah ya sehari-hari lah jadinya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ngelihat seperti apa itu ada di Instagramnya, ada Join Maranatha atau di Universitas Kristen Maranatha. Untuk Anda para orang tua nih khususnya gak usah khawatir lagi mungkin ya Pak Jimmy ya. Kalau misalnya anaknya mau memperdalam game di sini nggak mentok anak-anaknya disuruh main game doang, tapi justru mereka meneliti lebih dalam lagi. Bahkan bisa menjadi manfaat baru tadi untuk ada pengabdian juga ya jadinya itu salah satu nilai dari Universitas Kristen Maranatha juga. Sekarang penasaran untuk sistem pembelajaran sejak daring seperti ini jadi seperti apa untuk laboratorium atau apa Pak Jimmy? Kebanyakan kita lab, jadinya kita lab tour online. Waduh, gimana gitu. tuh lab tour? Jadi kita kalau yang saya salah satu yang udah diterapkan gitu ya, salah satunya itu adalah kayak dia membuat sebuah video, dosennya membuat sebuah video praktikum dengan alat-alat yang cukup sederhana atau gampang dicari nih gitu ya di luaran. Jadi mahasiswanya belanja sendiri, menerapkan sendiri gitu. Nah, tapi tekniknya, cara pembuatannya, terus lain-lainnya itu diajarkan oleh si dosen ini gitu melalui video. Jadi sekarang kita dosen-dosen dipaksa untuk jadi YouTuber gitu ya. Iya benar-benar semua jadi YouTuber ya, mengarah gitu. ke sana semua. Iya gitu. Jadi kita dipaksa untuk bikin video lalu diberikan kepada mahasiswa untuk mereka tonton gitu, untuk praktikum-praktikum ya gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kelas-kelas ya kita masih kelas-kelas online. Tetap kelas gitu. online ya jadinya ya. Karena ini udah mau masuk angkatan lagi yang 2021 ya. Yeah. 2020 aja belum ketemu kayaknya ya sama mahasiswa-mahasiswanya. Sekarang udah mau masuk lagi angkatan yang baru. Kalau Pak Panji gimana metode pelajaran dari Pak Panji sendiri? Kalau saya sih pembelajaran yang mau nggak mau secara daring ini tetap harus learning by doing. Kayak misalnya belajar salah satu mata kuliah yang saya pelajari, saya ajarin itu kan fisika misalnya. Ya tetap harus ngajarin, mereka juga harus nyobain. Jadi saya tutorialin di perkuliahan menggunakan video call gitu. Nanti si mahasiswanya ya tetap harus nyobain mau nggak mau karena mereka praktek sendiri gitu jadinya ya. Tetap harus seperti itu. Terus salah satu mata kuliah lagi yang saya ajarin juga tentang meskipun pembelajaran tentang kepemimpinan yang saya ajarin, yang satunya ini itu nggak terlalu efektif dalam hal pembelajaran yang daring gitu ya. Tapi saya usahakan tetap mahasiswanya untuk berlatih public speaking atau presentasi di depan kelasnya supaya
jangan sampai mereka kehilangan kesempatan untuk belajar tentang kepemimpinan ini. Wow, ya jadi emang bener-bener fun ya dikemasnya gitu kan Fakultas Teknik. Jadi kalau buat saya pribadi juga menjadi satu, oh ternyata kayak gitu ya gitu kan, belajar di Fakultas Teknik nggak sekaku itu gitu. Jadi nggak usah takut dulu, tidak semenakutkan itu, apalagi di Universitas Kristen Maranatha. Semua pengajar ya pastinya sudah mempersiapkan kurikulumnya dibuat sesimpel, sefun, tapi memang semua materinya juga dapat gitu ya untuk apalagi ini untuk adik-adik kelas 12 ya yang sekarang udah mulai ngeceng-ngeceng Fakultas Teknik. Semoga dengan melihat podcast ini makin mantep gitu pokoknya ya untuk mengambil tadi boleh pilih program studi apa yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Di 1 menit terakhir nih Pak Jimmy, Pak Panji, sebagai penutup ya mungkin dari Anda pribadi seperti apa sih Pak Panji, nanti bisa ditutup sama Pak Jimmy, pesan-pesan untuk orang tua, untuk semua yang bergabung dalam podcast kita. Pesan dari saya mungkin melihat suatu fenomena, usahakan untuk melihat suatu fenomena pada lingkup yang lebih luas lagi. Kayak misalnya tadi masalah tentang game. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita manfaatkan, banyak hal positif yang bisa kita kembangkan. Kayak misalnya di sini bisa belajar tentang grafiknya, tentang bagaimana cara tujuan game ini bekerja kepada manusianya, bagaimana musiknya yang berpengaruh ke dalam sana, itu banyak banget yang bisa kita kembangkan di situ. Bahkan gamifikasi kayak misalnya di dalam hal bisnis segala macam itu bisa banget kita kembangin meskipun ini masih ranahnya gamifikasi. Misalnya segala sesuatu pembelian secara online bisa kita lihat secara visual, menggunakan gamifikasi, ditaruh di ruangan dulu cukup muat nggak ya kayak gitu. Dan ini mungkin banget kita lakukan di kehidupan nyata gitu. Jadi mungkin see from a bigger picture kali ya. Mungkin lebih. Jadi ngelihatnya lebih luas lagi begitu ya. Terima kasih banyak Pak Panji, salam untuk rekan-rekan yang lain juga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik, dan sekaligus penutup nih perwakilan juga dari dosen-dosen selaku Kaprodi, Pak Jimmy silahkan. Oke, kalau dari saya sih maksudnya gini, bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Karena nggak semua media sosial itu berdampak negatif gitu. Yang tadi saya bilang, ya media sosial sudah menyatu dengan kita, ya tinggal kita bijak bagaimana menggunakannya gitu. Bahkan aplikasi misalnya contohnya TikTok nih gitu ya, yang lagi tren sekarang gitu. Kalau kita lihat banyak sisi negatifnya, iya betul, tapi punya sisi positif juga. Dimana TikTok ini bisa jadi salah satu media broadcast dan promosi digital yang paling digital marketing yang luas gitu ya, dan penontonnya banyak banget gitu. Jadi ketika kita bijak menggunakan media sosial ini akan mendukung hal-hal positif untuk kita. Tapi kalau kita menggunakan hal ini kurang baik, ya pasti hasilnya pun kurang baik gitu. Jadi tergantung pola pikir kita. Jadi jangan sampai underestimate dulu dengan media sosial, udah alergi duluan dengan game gitu ya, karena dengar katanya banyaknya negatif gitu. Karena semuanya pun bisa positif kalau kita menanggapinya dengan positif. Kita yang arahkan gitu ya berarti ya untuk menjadi hal yang positif dan berguna juga bermanfaat ya. Pak Jimmy, Pak Panji, terima kasih banyak untuk waktunya, luar biasa banget. Ini pasti membuka wawasan kita lagi ya, terutama untuk kehidupan di Fakultas Teknik gitu ya. Mereka tadi berbicara seperti ini bukan biar semuanya masuk Fakultas Teknik, enggak. Di dalamnya juga nanti pasti ada tantangan-tantangan lain, tapi seru pasti ya, karena semua teman-teman di sini, rekan-rekan di sini sudah buat semuanya se-fun mungkin, enjoy. Tapi teman-teman semuanya tetap masih bisa mempelajari sesuatu, apalagi tadi tentang Internet of Things ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang teknologi karena sekarang erat kaitannya, manfaatnya sudah makin luas tentang teknologi itu sendiri ya. Nah, jadi sampai sini podcast kita. Untuk teman-teman yang sudah nonton boleh ya, jangan lupa di subscribe dan juga di share ke semua media sosial teman-teman. Dan kita nanti akan main-main lagi ke fakultas mana sih? Pastinya masih di Maranatha X Maestro Podcast bersama dengan Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.